Berbuka puasa enaknya dengan yang manis-manis dan dingin dong. Aneka sajian es tentu saja bisa dijadikan pilihan. Di mana-mana banyak yang jual. Padahal dulu, untuk menikmati dinginnya es batu, pemerintah Belanda sampai perlu mengimpornya langsung dari Boston, Amerika. Hebatnya lagi, es yang diambil dari balok-balok salju itu dibawa dengan kapal laut cukup lama, tapi nggak mencair tuh karena dibungkus dengan selimut berbahan wol. Seiring perkembangan zaman, es batu dengan mudah bisa didapat dan diolah menjadi berbagai minuman kekinian dan menyegarkan. Salah satunya es goyobot dari Garut. Rasanya tuh kan seger, terus enak banget kalau misalnya siang-siang makan es goyobot, ke tenggorokan tuh dingin gitu. Es goyobot ini minuman khas Garut yang kebetulan emang aku sering kesini ya sama teman-teman aku dan emang rasanya enak banget, seger. Suka karena rasanya manis juga seger juga, apalagi kalau dimakannya siang-siang. Mengutip Kamus Bahasa Sunda Radana Dibrata, goyobot memiliki makna campuran minuman yang terbuat dari tepung kanji yang dipotong persegi dengan campuran sirup dan gula merah. Asal-usul dari es asal Garut yang menyegarkan ini memiliki banyak versi. Salah satunya berpendapat jika es goyobot dibuat berdasarkan pengaruh dari kehadiran orang Belanda di Nusantara. Goyobot berasal dari bahasa Belanda yang artinya basah kuyup. Es goyobot itu dulunya tuh kalau bahasa Belanda siapa kurang tahu lah, bahasa dulu namanya goyobot itu basah gitu ya. Kalau mau bikin 1, mau 10, mau 100 tetap aja becek-becek di sana. Udah aja dinamain es goyobot. Jadi kalau dari literasi digital dan literasi cetak ya dari buku, memang banyak sekali sumber yang menyebutkan kalau goyobot itu dari bahasa Belanda ya. Ada yang bilang itu basah, ada yang bilang basah kuyup gitu. Nah, tapi sebetulnya setelah dilakukan literasi itu belum ada padanan yang ditemukan arti goyobot itu adalah basah atau basah kuyup gitu. Sebagian orang juga percaya es goyobot tercipta karena pengaruh kuliner Tionghoa. Kehadiran han kui yang terbuat dari saripati kacang hijau dianggap sebagai buktinya. Tepung han kui memiliki tekstur yang lebih kasar dibanding tepung terigu. Saat dijadikan adonan, akan menghasilkan adonan yang kenyal sebagaimana hadir dalam sajian es goyobot yang endes banget. Nah, mungkin ya menurut saya lebih mendekati itu dengan masakan dari Tiongkok ya, dengan budaya kuliner Tionghoa. Karena hung kue itu merupakan bahan dasar yang sering digunakan di masakan dan kuliner Tionghoa, terutama di kue-kuehnya itu. Nah, jadi menurut saya lebih mendekati dengan akulturasi dengan kuliner dari Tionghoa. Es goyobot pertama kali dikenalkan pada tahun 1943 oleh seorang pedagang keliling bernama Aca yang berasal dari daerah Cibatu. Ia berjualan es goyobot di sekitaran Pasar Bancai yang ramai. Dagangan Aca sangat laris. Sayang, ketika ribuan penduduk membakar rumahnya dalam peristiwa Bandung Lautan Api, Aca terpaksa harus mengungsi ke Garut karena konflik antara pasukan sekutu dengan tentara Republik kian memanas. Aca lalu merintis usaha es goyobotnya kembali di kota Garut. Tadinya es goyobot racikannya laku keras karena disukai warga Garut. Es goyobot selanjutnya menjadi identik dengan kota yang berjuluk Swiss Van Java ini. Dulu tahun 1943 kakek cerita tuh dia jualan dulu di Bandung. Udah berapa tahun lah di Bandung. Karena ada perang, ada bom kayak dibilang tuh Bandung Lautan Api kalau nggak salah ya. Dia tuh ngungsi ke Garut, balik lagi ke Garut. Kan dulunya dia di Garut, dia kampungnya di Garut, balik lagi ke Garut. Ya bertahanlah di Garut sampai sekarang. Kalau dibilang pertama kan di Bandung, karena di Bandung nggak lama, jadi lamanya di Garut. Nggak tahu udah merdeka atau belum lah di Garut sampai sekarang. Ya pastilah disebutnya es goyobot Garut gitu. Karena di Bandungnya sebentar gitu. Es goyobot terbuat dari perpaduan berbagai jenis bahan,
Mulai dari hankui, potongan roti tawar, pacar Cina, tapai singkong, kelapa muda, alpukat, lengkap dengan kuah santan, sirup, dan susu kental manis. Perpaduan rasa semuanya menghadirkan rasa gurih manis di lidah. Disajikan dalam gelas besar atau mangkuk sesuai selera. Bener-bener nih es goyobot, racikan bahannya yang macem-macem bikin penasaran. Dulu kabarnya es goyobot pertama kali dijual di Jakarta loh, tapi nggak laku. Si pedagang ini berjualan di Jakarta untuk beberapa waktu gitu. Nah, pada saat itu komposisinya belum terlalu seperti sekarang ya. Sekarang kan banyak sekali ya. Nah, waktu itu masih goyobot, es, kemudian dengan gula. Racikan es goyobot orisinil yang telah berusia puluhan tahun sampai sekarang masih dipertahankan oleh keturunan Pak Aca. Mereka tetap setia menjalankan usaha es goyobot yang terbilang legendaris di kota Garut. Harganya pun cukup terjangkau. Yakin deh, dijamin puas dengan kesegaran es goyobotnya. Yang membedakan itu dari kualitas aci. Kalau enggak sagu arennya itu yang beda. Yang lain kan nggak ada, cuman es goyobot yang punya. Kelezatan dan kesegaran es goyobot memang disukai banyak kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Yakin deh wisatawan yang datang ke Garut pasti mengincar kenikmatan es goyobotnya. Alhasil peluang mendapat cuan dari es goyobot terbuka lebar. Yang membuat pengusaha baru di bidang es goyobot bermunculan dengan inovasi-inovasi racikan es goyobotnya. Termasuk restoran yang ada di daerah Cimanuk, Garut yang menyajikan menu es goyobot. Sebutan untuk es goyobot yang sudah di-upgrade. Akhirnya kita membuat inovasi goyobot ini dirubah dengan yang lebih menarik. Yang toppingnya ditambah ataupun dari segi rasa ada yang dirubah sedikit, tapi unsur utama dari goyobotnya sendiri masih dipertahankan. Dengan sentuhan kreativitas dan inovasi, es goyobot orisinil bisa disulap menjadi lebih kekinian. Cara ini tentu saja diperlukan agar pelanggan tidak bosan menikmati kesegaran es goyobot yang enak banget. Siapa tahu kepopuleran es goyobot akan semakin viral tuh.